Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian yang saya hormati dimanapun saudara berada, para penyimak kajian Syarah Al-Hikam, tulisan dari Asy-Syarqawi yang merupakan syarah dari matan karya Ibnu Athaillah Sakandari dimanapun saudara sekalian berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, dan pada saat ini kita insya Allah akan masuk hikmah yang ke-13, di mana di hikmah ke-13 ini Ibnu Athaillah Sakandari sudah mulai sophisticated ya di dalam memberikan pengantar-pengantar terhadap olah hati dan olah rasa ya. Setelah di hikmah-hikmah sebelumnya banyak memberikan kosakata kunci ya. Di antaranya adalah keikhlasan, di mana semua aktivitas yang kita lakukan tidak boleh tanpa keikhlasan, karena apapun yang dilakukan tanpa keikhlasan akan sia-sia. Kemudian ada strategi bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah ya mencapai keikhlasan dari berbagai tingkatan yang ada ya. Kemudian dari strategi mendapatkan keikhlasan itu, di hikmah ke-12 kita diinformasi bahwa salah satu aktivitas yang mampu membawa pada kejernihan hati, kejernihan mata batin adalah uzlah, di mana pengertian uzlah di situ bukan semata-mata mengasingkan diri dari keramaian atau menyendiri atau mengisolasi diri, bukan itu yang dimaksud, tetapi ada quality time. Nah, di hikmah ke-13 ini Ibnu Athaillah Sakandari memberikan semacam langkah-langkah kepada kita sekalian untuk melakukan evaluasi diri, melakukan self evaluation, bagaimana bukan hanya aktivitas kita tapi juga pikiran-pikiran kita dan hati kita itu makin lama makin jernih, makin lama makin fokus, dan makin lama makin mampu ya memfokuskan diri untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah menggunakan kalimat-kalimat retoris, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya tidak memerlukan jawaban, sedikit berbau sindiran begitu ya. Jadi ada ada semacam 4 anomali kalau kita boleh mengistilahkan dengan istilah akademis begitu ya. Sebuah ketidaksinkronan ya. Bagaimana mungkin hati seseorang atau hati kita itu akan bersinar kalau hati kita ini selalu ya masih dibebani atau selalu terbayang-bayang oleh hal-hal yang sepenuhnya berbau duniawi. Kita masih terpaku, kita masih terganggu dalam tanda petik gitu ya, masih tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi bagaimana mungkin hati kita akan bersinar? Atau bagaimana mungkin ya kita akan berjalan menuju Allah kalau hati kita sendiri masih terbelenggu oleh syahwat yang kita miliki? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana mungkin juga kita akan bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, atau hati kita sampai kepada atau wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara hati kita ini masih banyak terkotori ya oleh perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang tidak disarankan oleh ajaran-ajaran agama. Ataupun yang keempat, bagaimana mungkin kita akan mampu mendapatkan mutiara hikmah, akan mampu mendalami begitu ya hal-hal yang sifatnya sir, daqaiqul asrar. Ibnu Athaillah mengatakan kalau seandainya kita sendiri belum bertobat dari aktivitas-aktivitas kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi 4 ini ya oleh Ibnu Athaillah dilukiskan atau diilustrasikan sekaligus dinarasikan dengan kalimat-kalimat retoris gitu ya. Kalimat yang tidak memerlukan jawaban, tapi kalimat yang memerlukan introspeksi. Kalimat yang membutuhkan
kita melakukan evaluasi diri, melakukan muhasabah, melakukan telaah terhadap diri kita dalam kehidupan keseharian kita, agar kemudian kita tidak terjebak di dalam hal-hal yang terlalu gitu ya, berbau duniawi, terlalu terikat dengan urusan-urusan duniawi sehingga kita tidak bisa husul kepada Allah. Saudara sekalian, untuk melegitimasi apa yang tadi saya sampaikan secara sekilas, saya akan bacakan seperti biasa, kemudian matanya, kemudian saya juga akan artikan dan baca syarahnya, kemudian juga memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yashruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Ini yang pertama. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Ini yang kedua. Am kaifa yatma'u ayadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min jinabati ghafalatihi. Yang ketiga. Dan yang keempat, am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Jadi kalimat yang retoris tadi saya katakan, kalimat yang berupa sindiran, yang dalam bahasa filsafat ya, atau kalimat yang sifatnya anomali begitu ya. Bagaimana mungkin ya hati kita akan mampu bersinar kalau hati kita sendiri masih terkotori, masih terbebani, masih selalu tergantung ya dengan hal-hal yang bukan Allah. Kaifa halik iku kaya apa yasruku mencorong apa qalbun ati suwarul akwani hale utawi piro-piro gambarane perkara kang den anakaken ai al mukawwanatu ya ai al mukawwanati ya, kalau suwarul mukawwanati minal adamiyina saking gambare saking anak Adam wa gharihim laliane anak Adam iku muntabiatun nempel fimir atihi ing dalam kacane atine, kacane koleb bi'tiqati gambare yen to katakan apa qalb annaha ing sak temene mukawwanat iku tadurru bahayani apa mukawwanat wa tanfa'u lan manfaati apa mukawwanat wa tatallu ihilan gambare kaya dene olehe ningali ya qalb laha maring mukawwanat fi asfi husuli amri ma ing dalem hasile piro fi husuli amri ma ing dalam hasile piro-piro barang bayana minal umuri saking piro-piro barang wa ta'alluqihi lan gumantungi qalbiha kelawan mukawwanat. Jadi bagaimana mungkin hati seseorang, hati kita itu akan bersinar kalau hati kita ini masih dipenuhi ya, bahkan masih nempel dengan segala hal yang bukan Allah. Segala hal yang tadi, yang selain Allah, urusan-urusan duniawi, bahwa masih tergantung dengan yang selain Allah gitu ya. Pikiran-pikiran kita atau hati kita itu masih sedemikian tergantung, sekaligus juga belum bisa sepenuhnya fokus ya, belum bisa sepenuhnya kemudian pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Athaillah memberikan resep kepada kita bahwa hati kita akan bisa bersinar ya, akan bisa, bahasa Jawanya akan bisa mencorong gitu, akan bisa bersinar untuk melihat atau musyahadah nur atau mendapatkan nur ilahi gitu ya, kalau hati kita betul-betul bersih dari segala selain Allah. Hanya Allah yang ada dalam kalbu kita. Sehingga mengapa kemudian biasanya dulu para guru-guru kita itu senantiasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa zikir. Zikir itu ingat kepada Allah, baik yang jali, yang kemudian lesan kita senantiasa melafadzkan Allah, atau juga yang khafi ya, hati kita, kalbu kita senantiasa ingat kepada Allah. Jadi satu, hati tidak boleh kemudian bergantung ya, atau senantiasa terbebani ya oleh hal-hal yang selain Allah tadi itu. Yang kedua, am kaifa yarhalu, utawa kaya apa yarhalu budal ya. Ayasiru tegese mlaku ilallahi maring Gusti Allah wa huwa utawi qalb iku mukabbalun den bundeli. Muqayyadun tegese den taleni bi syahawatihi kelawan pira-pira syahwate qalb an-nafsiyati kang bangsa nafsu.
Wal muqayyadu utawi perkara kang den taleni iku la yamkinuhu ora ngangangken hu ing al muqayyad apa asairu mlaku. Atau yang kedua, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Bagaimana mungkin kita akan berjalan, akan menuju Allah, akan bisa mendekatkan diri kepada Allah kalau hati kita ini masih terbelenggu oleh syahwat-syahwat kita, oleh keinginan-keinginan kita begitu. Lagi-lagi begitu ya, saudara sekalian yang saya hormati, ketika kita menggunakan metode intertekstualitas ya, jadi membandingkan satu teks dengan teks yang lain dalam kita membaca teks Al-Hikam Ibnu Athaillah, meskipun kita sekarang sedang membaca hikmah ke-13, kita bisa menghubungkannya dengan hikmah yang ke-35 yang nanti akan kita bahas ya di kemudian hari ini insyaallah. Di sana ada nasihat atau kalimat dari Ibnu Athaillah. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin ya. Ar-ridho anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa ifatin wa izzatin adamur ridho anha. Ibnu Athaillah mengatakan pokok atau pangkal dari semua dosa, pangkal dari kesalahan, pangkal dari kelupaan itu adalah ridho atau rela atau senantiasa menuruti nafsu. Jadi kita mesti harus waspada dengan makhluk ya, dengan keinginan yang ada dalam diri kita itu yang bernama nafsu gitu ya, karena atau syahwat ya. Karena apapun ya yang ada di dalam diri kita, karena tadi manusia itu senantiasa dipenuhi oleh nafsu, sehingga kita tidak boleh terbawa oleh nafsu. Kita harus mampu mengendalikan nafsu sekaligus mampu memanage nafsu. Sehingga kalau kita bicara syariat, mengapa kita diperintahkan untuk puasa ya? Puasa bukan untuk membunuh nafsu ya, tetapi untuk mengendalikan dan memanage nafsu. Karena bagaimanapun ketika kita memiliki watak marah, kita memiliki watak sedih, kita memiliki watak gembira misalnya, dan beberapa yang lain begitu yang melekat dalam diri kita sebagai manusia, maka tentu ya marah itu bukan berarti tidak boleh ya. Tetapi ketika kita mampu memanage dengan baik, tentu marah itu ada tempatnya. Sedih juga ada tempatnya. Senang pun ada tempatnya. Masing-masing bisa dilakukan secara proporsional. Jadi dengan kita mempelajari tasawuf bukan berarti kita tidak boleh marah, tidak boleh sedih, tidak boleh gembira begitu ya, tetapi kita mampu memanage tadi, mampu mengontrol dengan baik sesuai dengan proporsinya masing-masing, sangat situasional kapan itu diperlukan. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Bagaimana mungkin kita akan beranjak ya, berjalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar kita dianggap dekat oleh Allah kalau hati kita begitu ya masih terikat ya oleh syahwat-syahwat yang ada dalam diri kita. Jadi rumusnya adalah kalau kita ingin berjalan menjadi seorang salik ya, menjadi orang yang makin baik ke depan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya tentu kita harus mampu melepaskan diri dari nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Melepaskan dalam arti kita mampu manage secara proporsional. Yang ketiga, saudara sekalian yang saya hormati, am kaifa yatma'u ayadkhula hadratallahi. Am kaifa utawi kaya apa yatma'u kepengin apa qalb ayadkhula ing yen to mlebu apa ing yen to manjing atau mlebu apa qalb hadratallahi ing ngarsane Gusti Allah bi ayu syahidau gambare yen to musyahadah nyaksaaken apa qalbu ing Allah wa huwa hale utawi qalb iku lam yatatohar urung atau ora sesuci apa qalb min janabati ghafalati saking piro-piro sifat laline qalb kang den serupaken kelawan jinabat. Ai min ghafalati saking piro-piro laline qalb asyabihati kang den serupaken bil janabati kelawan janabat. Fakama yumna mongko kaya oleh den cegah opal junubu wong kang junub min duhulihi saking oleh mlebu sapa junub al masjid ing masjid kadzalika iku kaya mengkono-mengkono yumna den cegah sapa man wong istaulat kang lindih ngalaihi ing atase man apa al ghaflatu lali min dukhuli khadratir rabbi saking manjing maring ngarsane Gusti Allah. Yang ketiga, Ibnu Athaillah mengatakan bagaimana mungkin kita punya keinginan untuk masuk ya kepada
kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam konsep musyahadah. Ini memang dalam dunia sufistik ya. Kosakata atau diksi yang dipakai oleh para ulama sufi memang penting untuk kita mengerti dengan baik dan proporsional. Yang sering dipakai ya dalam konteks bagaimana hati itu melihat begitu, itu pasti ya, itu dengan konsep musyahadah. Kita bisa menganalogkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang muslim yang taat ya, tentu minimal dalam sehari semalam kita membaca syahadat. Ya, minimal itu berapa kali itu? Subuh 1 kali dalam tahiyat ya, tahiyat hanya 1 kali kalau sholat subuh. Kemudian zuhur 2 kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir 3 kali. Kemudian asar 2 kali, tahiyat awal tahiyat akhir 5 kali. Kemudian maghrib juga 2 kali ya, menjadi 7 kali. Kemudian isya 2 kali, 9 kali minimal tanpa sholat sunnah ya, tanpa sholat qobliyah maupun ba'diyah. Minimal 9 kali kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjemahan bahasa kita, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaan saya, kapan sampai menyaksikan Allah dan kapan sampai menyaksikan Muhammad sebagai Rasulullah? Tentu menyaksikan bukan dengan mata kepala begitu ya. Penyaksian ini adalah dengan mata batin yang kemudian di dalam konsep tasawuf kita kenal dengan istilah musyahadah. Sehingga terjemahan atau pengertian dari ayat hula hadratallahi tadi ya, masuk ke hadirat Allah atau dianggap dekat oleh Allah ini adalah bi ayyusyahidau, kita mampu melakukan musyahadah begitu ya, dengan kesaksian mata batin kita untuk kemudian betul-betul fokus, betul-betul hanya Allah, tidak ada lain begitu ya dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari, am kaifa utawi kaya apa yarju ngarepaken apa qalb ayyafhama ing to paham apa qalb daqaiqal asrari ing pira-pira lembute ya, ing pira-pira lembut-lembute rahasia. Wahia utawi daqaiqul asrar iku al ulum pira-pira ilmu ad-daqiqah tukang lembut, allati ya ulum tadi tukang tumeka ala qulubil arifina ing atase pira-pira atine wong kang padha arif. Jadi kalau kita makin menyelami dunia sufi ya, makin menyelami dunia sufistik, kita akan diperkenalkan dengan istilah arifin ya, orang yang kenal dengan Allah, orang yang kemudian dianggap dekat oleh Allah. Nah, makom orang-orang arifin ini ya, karena sudah dianggap dekat oleh Allah ya, maka tentu dia akan mendapatkan apa saja, termasuk pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tidak pernah dipelajari. Sering sekali kita mendapatkan cerita atau mungkin juga menyaksikan orang-orang soleh ya, orang-orang yang memang dianggap dekat ya, lalu mendapatkan makom ya, derajat mulia di hadapan Allah, ini mampu ya melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang, mampu melihat peristiwa-peristiwa yang sama sekali orang tidak bisa melihat ya, karena kejadiannya tidak di situ atau jauh-jauh sebelumnya atau terjadi di tempat yang lain. Tapi mereka ini mendapatkan karomah dari Allah karena kedekatan mereka kepada Allah, atau anugerah kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka sudah dianggap dekat oleh Allah, menjadi orang-orang yang arifin tadi, maka mereka banyak mendapatkan anugerah-anugerah yang kadang-kadang begitu ya, nalar kita begitu ya, itu tidak mampu untuk mencerna, karena tadi ilmu-ilmu yang dianugerahkan oleh Allah itu tidak seperti ya, ilmu-ilmu yang dipelajari oleh manusia pada umumnya. Am kaifa yarju ya ayyafhama daqaiqal asrari, am kaifa utawa hale kaya apa yarju ngaropaken apa qalb ayyafhama ing yen to mahami apa qalb daqaiqal asrari ing pira-pira lembut-lembute rahasia begitu ya. Wa huwa hale utawi qalb iku lam yatub, ora tobat min hafawatihi saking pira-pira keluputane
qalb. Wahya utawi hafawat iku ma barang yasduru kang metu minhu saking ma minal ma'asi baina saking pira-pira maksiat. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat ya, yang tadi kalau kita hubungkan dengan hikmah ke-35, aslu kulli maksiatin ya, pokok dari kemaksiatan wahoflatin sekaligus juga kelupaan begitu ya, adalah ar-ridho anin nafsi ya. Wa aslu kulli ta'atin wa izzatin wa iffatin adamur ridho anha angka, tidak adanya ridho ya. Jadi orang yang tidak menuruti hawa nafsu itu menjadi pangkal dari sebuah ketaatan, pangkal dari sebuah kebaikan. Sementara orang yang senantiasa nuruti hawa nafsunya, ridho akan nafsunya, begitu, akan syahwatnya, akan nafsunya, itu akan menjadi pangkal kemaksiatan, pangkal keingkaran, sekaligus juga pangkal kegelapan dan pangkal kelupaan. Bahkan ya kalimat yang ekstrim berikutnya ya dalam hikmah ke-35 ini, wali antas habat jahilan la yardo an nafsihi khairun. Sesungguhnya bersahabat dengan orang bodoh yang tidak ridho kepada nafsunya itu lebih bagus, bayangkan, daripada bersahabat dengan orang yang pinter tapi ridho, tapi selalu menuruti hawa nafsunya. Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan atau menjadi statement yang sangat menyindir begitu ya bagi peradaban kita sekarang di era modern. Makin banyak orang pinter, makin banyak orang berilmu, tetapi sayangnya ya makin banyak orang pinter tapi juga masih banyak orang-orang yang pinter tapi keblinger. Bukan pinter yang benar. Sehingga kalau kita kembali kepada nasihat Ibnu Athaillah Sakandar ini, saudara sekalian yang saya hormati, kita akan mampu melatih diri kita setahap demi setahap. Kita akan mampu membiasakan diri kita setahap demi setahap, dari mulai belajar ikhlas, di mana tidak ada tendensi apapun di dalam kita melakukan ibadah kecuali hanya ingin mendapatkan ridho. Kalau kita masih ahli ibadah ya kecuali karena kita ingin mendapatkan surga maupun juga takut akan neraka Allah. Itu level yang paling rendah gitu ya. Ikhlasul ubad ya, yang sudah kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi lambat laun ketika kita sudah menyadari, kita bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita dan bagaimana kemudian kita mencoba memanage hati kita semaksimal mungkin. Mengarahkan batin kita, mengarahkan hati kita agar kemudian tidak tergantung kepada selain Allah. Sebaliknya, senantiasa apapun yang kita lakukan, pikiran apapun yang kita kerjakan, aktivitas apapun yang juga yang kita kerjakan, semua adalah semata-mata karena Allah. Hanya Allah yang menjadi pegangan kita, hanya Allah yang menjadi tujuan kita, dan hanya Allah yang menjadi tumpuan tangisan kita, rengean kita misalnya ketika kita malam hari tahajud, munajat kepada Allah, mengadukan kehidupan kita adukan hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari hikmah ke-13 ini bisa menjadi jalan kita melakukan introspeksi, melakukan self-evaluation, sehingga lambat laun kualitas batin kita, kualitas keimanan kita, dan kualitas keislaman kita makin baik. Karena kita dengan mempelajari ajaran-ajaran tasawuf, batin kita makin terasa, hati kita makin bersih, dan mudah-mudahan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.